Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Akhir-akhir ini banyak orang depresi, orang bingung, orang stres, orang khawatir, nggak bisa tidur, mikir masa depannya bagaimana, bisnisnya susah, anak-anaknya bagaimana, dengan sakit penyakitnya, saya ini disembuhkan apa tidak, umur saya panjang apa tidak, keuangan saya kok susah, pernikahan saya kok seperti ini, suami saya kok selingkuh, kenapa kok istri saya meninggalkan saya, dan lain sebagainya. Banyak orang akhir-akhir ini ngadepin persoalan-persoalan hidup. Ketika Bapak Ibu ngadepin persoalan hidup dan engkau tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dengan baik, ujungnya apa? Engkau depresi, engkau stres, engkau bingung, engkau kecewa. Dan ternyata ada tokoh dalam Alkitab ngalami yang sama. Bahkan ada beberapa orang yang dikejar-kejar utang sampai bingung, stres, nggak tahu harus berbuat dan bertindak seperti apa loh. Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa mengendalikan dirimu, engkau nggak bisa menguasai dirimu, apa yang terjadi? Kamu yang rugi sendiri. Makanya Bapak Ibu, ketika ngalami persoalan dan masalah, Bapak Ibu mesti belajar kenapa ini penyebabnya, apa yang mengakibatkan seperti ini, kenapa kok saya ngalami seperti ini. Bapak Ibu mesti belajar dari semua kesalahan yang selama ini Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, untuk melangkahnya ke depan. Bapak Ibu bisa melihat dengan kacamata iman, melihat segala sesuatu dengan perkara ilahi, dengan kacamata ilahi, sehingga hidup Bapak Ibu mengalami breakthrough dan terobosan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita. Semakin hari kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita mengalami kemenangan. Kalau hari ini sedang mengalami depresi, stres berat, nggak bisa tidur, pikirannya buruk, mimpi buruk terus, hari ini meski ngalami Tuhan dan hidupmu pasti diubahkan. Sekarang kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Bapak Ibu mesti baca cerita sebelumnya, di pasal sebelumnya, apa yang dilakukan Elia. Elia menghabisin para nabi Baal. Dan dia demonstrasikan kuasanya, bahwa dia sedang memberikan persembahan, dan diguyur air persembahan di sekelilingnya, dibikin parit, dan ternyata Tuhan muncul dengan apinya menyambar persembahan itu. Dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat penyertaan Tuhan, dia disertain Tuhan, dia diurapin Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia diancam oleh Yezebel, ini yang terjadi di ayat yang kedua. Maka Yezebel menyuruh seorang suruhan, hanya seorang suruhan, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, maka takutlah ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba dan termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu, Elia setelah mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dia menghabisin para nabi Baal, ada sekitar 700 nabi Baal, dihabisin semuanya. Dan ternyata dia capek dan lelah. Ketika capek dan lelah, ada seorang suruhan, satu orang ngomong. Dia ngomong seperti ini, beginilah kira-kira para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini tidak membuat nyawamu mati seperti nyawanya para nabi-nabi yang telah kau bunuh, habis kamu. Akhirnya dengan perkataan saja, Elia stres, Elia depresi, Elia bingung, Elia dikuasain ketakutan. Padahal ini nabi yang hebatnya luar biasa, pengurapan Tuhannya luar biasa. Makanya Bapak Ibu, kadang kita itu perlu rest loh. Restnya, rest in the presence of the Lord. Kadang kita perlu mengistirahatkan, diam di dalam hadirat Tuhan. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita di hadapan Tuhan. Banyak orang fokus kerja tanpa nempel sama Tuhan. Ketika capek dan lelah, diancam sedikit bingung, reaksinya salah. Padahal hanya dengan perkataan loh, dia mengalami ketakutan. Coba di ayat yang keempatnya kita baca. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, seharian perjalanan jauhnya, karena bingungnya, karena takutnya, karena stresnya, karena depresinya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati rasanya.
Orang itu kalau tertekan, hebat, depresi, bikin mati biasanya. Allah, siapa sih yang peduli sama aku? Suamiku mengkhianatiku, orang gak menghargain aku hanya merasa diri sendiri, aku gak disertain Tuhan. Aduh, aku nyatanya gak dijawab, aku udah melakukan ini kayaknya sia-sia, semua yang ku perbuat kok kelihatannya sia-sia, gak ada hasilnya. Orang yang depresi merasa dirinya gak berharga, dirinya gak bernilai. Bahkan bisa sebaliknya, merasa dirinya paling hebat, dirinya paling bisa, paling benar, paling pintar, paling kudus sejagat raya. Ternyata malah sebaliknya. Padahal Bapak Ibu mesti koreksi hatimu ketika engkau ngalami semua kejadian itu. Responmu harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan malah lari dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Elia takut malah lari ke padang gurun. Seharian perjalanan lagi. Akhirnya dia pingin mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Dia bandingkan dengan yang lain. Dia yang merasa gak berharga, gak bernilai. Orang yang depresi merasa dirinya gak bernilai, merasa gak punya masa depan, merasa gak mampu lagi, merasa gak bisa lagi. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, kegagalan, kekacauan, kekhawatiran. Apalagi ada yang ngancem, udah ditagih hutang ini, harus dibayar. Dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Udah lebih baik mati. Orang-orang yang berkali-kali saya perhatikan, ada orang-orang yang bunuh diri, menghabisi nyawanya sendiri, karena merasa dirinya nggak bernilai, nggak berharga. Padahal Tuhan ciptakan kita seturut, segambar dengan Dia. Tuhan punya maksud dan tujuan. Tapi ketika orang itu jati dirinya belum dipulihkan, gambar dirinya belum dipulihkan, orang itu gampang bingung, gampang stres, gak punya figur. Tapi kalau engkau menggambarkan dirimu dengan figur manusia, engkau akan kecewa. Harusnya engkau ngerti Tuhan dan ngalami Tuhan. Figur kita yang sejati adalah pribadi Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin gak dihargain di keluargamu, gak dihormatin di keluargamu, anak yang gak diinginkan lahir, orang tuamu gak peduli, papamu gak peduli, mamamu gak peduli, engkau besar di panti asuhan, orang gak peduli. Dengerin baik-baik. Ketika engkau ngalami Tuhan, Tuhan jauh lebih peduli dengan hidupmu. Tuhan jauh mengerti dengan semua yang Bapak Ibu perbuat dan Bapak Ibu lakukan. Ketika engkau melangkah bersama Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidupmu jauh lebih powerful lagi. Saya perhatikan ada anak-anak di panti asuhan yang ketika mereka dipulihkan Tuhan, mereka jadi berkat bagi banyak orang. Tapi ketika mereka belum dipulihkan, bahkan gak dipulihkan, bikin trouble hidupnya, kacau, ruwet hidupnya. Bapak Ibu, hari ini koreksi hatimu sendiri. Kalau engkau bikin kesalahan selama ini, perbuatanmu salah, tindakanmu salah, dan kamu menyalahkan dirimu sendiri, kamu merasa gak bisa, gak mampu, masih ada masa depan kok. Atau mungkin kok orang yang ditolak dari lingkunganmu, ditolak dari keluargamu, gak dihargai, gak dihormatin, ada masa depan. Mungkin hari ini ngadepin masalah, persoalan yang punya hutang besar, rasanya gak mampu lagi. Tuhan masih sanggup memulihkan hidup kita kok. Karena Tuhan mengendakin kita ini ngalami kemerdekaan. Tuhan pasti buka jalan. Ada beberapa orang sudah putus asa dengan sakit penyakitnya. Justru kalau dokter vonis umurmu gak lama, Bapak Ibu mesti tahu, pakai waktumu dengan bermakna dan bernilai. Pakai pikiranmu sejalan dengan firman. Karena yang pegang nyawa kita, yang pegang umur kita, yang pegang hidup kita, bukan keputusan dokter, tapi keputusan Allah yang maha tinggi. Makanya bagian kita datang sama Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ada orang-orang yang sudah putus asa, rasanya aku kemana-mana kok gak ada yang peduli dengan aku. Tuhan masih peduli kok. Itu banyak orang yang peduli. Kalau engkau masih berpikiran seperti itu, merasa gak bernilai, merasa gak berharga, ujungnya kamu nanti seperti Elia, pingin mati saja. Ngapain? Toh hidupku sama seperti orang yang lain, hidupku seperti nenek moyangku. Kalau kamu merasa gak berharga, gak bernilai, itu di pemikiranmu. Tapi di pemikiran Tuhan, engkau diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Dan kamu menjadi biji matanya Allah. Setelah kamu bertobat, kamu diangkat menjadi anaknya, berhak mewarisin berkat Abraham. Siapa yang percaya di dalam Kristus, dia berhak mewarisin berkat Abraham kok. Kamu orang yang bernilai, kamu orang berharga. Yang jadi masalahnya, kalau kamu pakai pikiranmu sendiri, kamu merasa gak bernilai. Aku gagal terus, aku gak bisa terus, aku gak mampu terus. Saya pernah ngalami di posisi Bapak Ibu yang hari ini mungkin ngalami yang sama. Saya gak pernah dihargain orang waktu itu. Dicibir, dipermalukan, diejek, diolok-olok. Saya buktikan kepada Tuhan, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya
mau nurut sama Tuhan, saya mau jalan sama Tuhan. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani adalah Allah yang besar. Saya tidak perlu membuktikan kepada orang yang mengejek saya. Saya bahkan tidak punya niatan untuk membuktikan apa-apa, menunjukkan kepada mereka, bahkan mamerkan diri saya, membuktikan bahwa saya ini bisa dan mampu. Saya nggak pernah lakukan. Yang saya lakukan, saya jalan sama Tuhan. Saya kenal Tuhan, hati saya diubahkan. Saya tahu hidup saya akan dibawa menggenapi destinasi ilahi, dan pasti Tuhan akan bawa hidup saya mengalami breakthrough dan terobosan. Bagian saya jalan sama Tuhan, hidup jalan sama Tuhan, dan ternyata Tuhan bikin breakthrough. Ternyata Tuhan bikin terobosan. Jalan sama Tuhan, ngikutin kehendaknya, ngikutin maunya, bukan ngikutin mau kita sendiri. Dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Dulu saya sering dibully waktu zaman SMP. Yang membuli saya sekarang ya nggak jadi apa-apa. Saya melihat hidup saya jauh lebih powerful, jauh lebih diberkati, jauh lebih berkenan dibanding orang-orang yang membuli saya di zaman dahulu. Saya nggak pernah ingin membuktikan sama mereka. Saya tahu panggilan hidup saya bukan untuk membuktikan kepada orang lain, untuk menjadi lebih baik kepada orang lain. Saya dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya lakukan itu, saya kejar itu. Itu tujuan hidup saya, berkenan di hadapan Tuhan. Dan pelan-pelan Tuhan pulihkan hati saya, Tuhan pulihkan masa lalu saya, dan ternyata Tuhan pakai hidup saya. Bapak Ibu juga akan mengalami yang sama. Selama kamu kejar Tuhan, selama kamu cari Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia sanggup pulihkan. Kuncinya, beri hatimu sama Tuhan. Mau dibentuk, mau diproses. Jangan fokus masalahmu. Masalah tinggal sebuah sejarah dan kenangan. Masa lalu hanya sebuah kenangan yang kadang kita perlu belajar dari kesalahan itu, tapi tidak perlu dikenang-kenang banget. Karena hidup kita bukan untuk masa lalu. Hidup kita untuk masa depan. Masa lalu itu bukan sebagai kebanggaan sebenarnya. Sebagai pelajaran hidup. Sebagai sejarah hidup, kita tinggalkan perjalanan hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan sejarah yang baru. Hidup kita ini setiap hari menulis sejarah perjalanan hidup dengan Tuhan, berkenan, hidup takut akan Tuhan. Dan suatu hari orang akan kenang. Tapi Bapak Ibu, banyak orang meninggalkan sejarah buruk, sejarah kelam, masa yang buruk, perlakuan orang lain yang buruk yang diingat-ingat. Dan apa yang terjadi? Kamu akhirnya depresi. Coba perhatikan orang-orang yang depresi itu, pingin lepas dari masalahnya pakai kekuatannya sendiri, tidak bisa. Kadang mikirin masalahnya sendiri, nggak tahu jalan keluarnya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bahkan ada orang yang mengalami kecemasan yang hebat. Bapak Ibu, kalau engkau pakai terlalu cemas, artinya engkau pakai kekuatanmu sendiri, engkau nggak pakai kekuatannya Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan itu tidak pernah cemas, tidak pernah takut, karena menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Sampai hari ini setelah saya percaya Tuhan, saya tahu masa depan saya dipegang Tuhan. Saya tidak pernah khawatir. Saya nggak pernah bingung dengan apa yang saya akan jalani ke depan ini. Saya nggak pernah bingung dengan apa kata orang dunia. Saya pegang janji Tuhan. Kadang apakah perjalanan saya baik-baik saya? Kadang nggak baik. Kadang di lembah kekelaman. Kadang di masa sulit. Tapi saya tahu Tuhan membela saya, Tuhan menjagain saya, Tuhan mencukupin kebutuhan saya. Alkitab ngomong jangan takut, jangan khawatir. Saya hidupin itu, dan saya lakukan itu, saya nikmatin itu, dan ternyata Tuhan pelihara sampai hari ini. Bahkan Tuhan tidak hanya pelihara, Tuhan pakai saya, pulihkan saya, jadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup yang sama akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau sudah putus asa, nggak tahu jalan keluarnya. Kalau engkau putus asa, apa yang terjadi? Cemas, bingung, kacau, khawatir. Akhirnya sakit penyakit mendatangimu. Fokus sama Tuhan. Tuhan masih memberikan pengharapan kok. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya pasti capek dan lelah, kita nggak tahu jalan keluarnya. Dan sekarang apa yang harus diperbuat? Sekarang datang sama Tuhan, ceritakan masalahmu sama Tuhan. Minta Tuhan pimpin, lakukan bagianmu hari demi hari melangkah bersama Tuhan. Nanti dikoneksi dengan orang, dibukakan jalan, Tuhan campur tangan dengan caranya Tuhan. Lakukan bagianmu. Pelan-pelan Tuhan akan tuntun ngalami breakthrough dan terobosan. Yang jadi masalahnya banyak orang itu, kenapa dia dikuasain pikirannya, bingung, kacau, stres. Karena pingin masalahnya cepat selesai. Pingin semua kejadian buruk dalam hidupnya cepat selesai. Caranya Tuhan nggak instan. Step by step memulihkan yang di dalam kita. Memulihkan yang di jiwa kita, di pikiran kita, di perasaan kita, di kemauan kita. Dipulihkan pelan-pelan, akhirnya kita berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Kalau kamu melihat masa lalu terus, lihat ancaman, lihat semua kengerian-kengerian yang terjadi, akhirnya apa? Dikuasain kekhawatiran, putus asa. Seperti Elia, ingin mati saja. Cukup itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Padahal dia nabi yang hebat loh.
Dia nabi yang luar biasa. Ketika berdoa, api turun. Luar biasa, ini nabi yang luar biasa. Memiliki pengalaman dengan Tuhan. Tapi karena capek dan lelah, dikuasain ketakutan, diancam orang. Makanya perlu nempel sama Tuhan. Kalau kita ngandelin kekuatan kita sendiri, capek dan lelah. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan dia pikir merasa yang paling hebat. Coba kita akan lihat ya. Di ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam namanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Malaikat bangunkan, ada roti, ada air dalam kendi, makan dan minum. Gara-gara makan makanan yang dibuat secara rohani ini kan makanan mujizat nih, makanan dari Tuhan nih. Dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, kalau kamu pakai kekuatan fisikmu, kamu akan lelah dan capek. Kamu butuh kekuatan ilahi. Kamu butuh makanan ilahi yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kamu harus ngalami Tuhan. Kamu harus berjumpa dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kamu nempel sama Tuhan. Alkitab katakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita harus di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kita, memampukan perjalanan kita ke depannya. Masih panjang. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu diberikan umur panjang hari ini? Kenapa enggak ikut binasa kok dengan orang-orang yang mati dalam kejadian pandemi beberapa tahun yang lalu? Kenapa Bapak Ibu masih ada hari ini, masih sehat, masih bisa bekerja, masih makan dan melakukan aktivitas, sekalipun beberapa orang mengalami sakit penyakit, dan hari ini kok bisa dengar khotbah ini? Kenapa enggak langsung meninggal? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Selama sisa umur yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, Tuhan punya mau dan kehendak yang harus digenapi. Finish well, finish strong. Didapati hidupmu berkenan di hadapan, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kamu putus asa, bingung, stres, yang dekat kamu males. Orang yang kerjaannya ngeluh terus, gak mau melihat janji Tuhan, ngelihatnya ke belakang. Kenapa papaku gak peduli? Kenapa hidupku susah? Kenapa pekerjaanku bangkrut? Kenapa orang gak hormatin aku? Kenapa orang tua aku meninggalkan aku? Kenapa suamiku selingkuh, gak sayang lagi sama aku? Bapak Ibu fokus ke sana terus, kamu gak akan melihat masa depan. Kamu harus melihat dengan kacamata iman, melihat masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan siapkan masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini jalan sama Tuhan, fokus melihat kebenaran, fokus hidup takut akan Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, bikin breakthrough dan terobosan. Dan Bapak Ibu, ketika kita nempel sama Tuhan, kita seperti sebuah handphone atau sebuah laptop yang baterainya tinggal beberapa persen, dan tiba-tiba dicolok oleh pemiliknya kepada sumber listrik itu, akhirnya ngecas kembali, dapat kekuatan baru. Ketika kita nempel sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan isar ilahi, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Bapak Ibu, dunia ini sangat jahat sekali, dunia ini sangat kejam sekali. Kita butuh Tuhan. Kalau kita tanpa Tuhan, kita akan babak belur, kita akan lelah dan capek. Kita akan jadi bulan-bulanannya setan. Hari ini, apapun masalahmu, apapun yang menjadi problemmu hari ini, keuangan, sakit penyakit, gak bisa tidur, stres, bingung, kacau, hutang, ditinggal selingkuh, dihianatin, bisnis bangkrut, apapun lah nama, datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, dan mulai melangkah sama Tuhan. Awalnya berat, tapi pelan-pelan Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan sedang kerjakan. Sebab caranya Tuhan tidak instan, step by step ngajarin kita dewasa, ngajarin hidup kita ini semakin hari semakin kuat, kokoh dan teguh. Sekarang kita lihat lagi ya, di ayat yang ke-9-nya. Di sana masuklah ia di sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam.
padahal dia tidur, padahal dia stres. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia merasa paling benar sendiri. Makanya banyak ibu, kalau orang depresi itu merasa dirinya paling teraniaya. Harus dikasihi, harus disayangin, harus didoakan, harus diteleponin setiap hari, harus dikuatkan. Merasa yang paling berbeban berat. Biasanya kalau orang-orang kayak begini merasa paling miskin dan menderita sejagat raya. Sama seperti yang Elia seperti ini loh. Jawabnya, aku segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Aku sudah doa loh Pak, aku sudah puasa, aku sudah telentang, tengkurap, gulung-gulung, jempalitan. Kok doaku belum dijawab? Aku kan gak melakukan dosa, hidupku udah berkenan. Banyak orang ketika ngalami masalah persoalan belum kelar-kelar juga, dia merasa dirinya balik dan akhirnya putus asa. Elia alami seperti ini. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di gunung itu dan di hadapan Tuhan. Bapak kita lompat ya. Kita sekarang lompat. Ini Bapak Ibu baca ini. Dia pikir Elia sendiri yang paling hidupnya benar, hidupnya kudus, paling berani, paling benar pokoknya. Segala sesuatu yang dikerjakan paling hebat. Yang lain gak ada. Tetapi di ayat yang ke-18-nya, tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Dia pikir sendiri, ternyata masih ada 7.000 orang yang kakinya tidak menyembah Baal. Makanya jangan merasa teraniaya sejagat raya. Jangan merasa paling menderita. Banyak kok yang lebih menderita dari kita. Banyak yang lebih susah dari kita kok. Bersyukur, jalanin hidupmu, lihat masa depanmu, melangkah dengan penuh pengharapan. Sekarang kita akan lihat di Mazmur 42 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kitab Mazmur katakan, kalau jiwamu tertekan, jiwamu gelisah, gundah gulana, berharap sama Tuhan. Bersyukur Tuhan berikan kesehatan, bersyukur Tuhan berikan nafas hidup. Tuhan pasti akan bikin breakthrough dan terobosan. Bersyukur sama Tuhan kalau sampai hari ini bisa makan dengan baik. Datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu di tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Bapak Ibu, ketika engkau sedang tertekan berat, sedang depresi, bingung, kacau, ruwet, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, ingat-ingat kebaikan Tuhan sepanjang umur hidupmu. Dari kecil sampai besar, berapa kali Tuhan bikin pertolongan, berapa kali Tuhan bikin mujizat, berapa kali Tuhan luputkan dari mara bahaya, berapa kali Tuhan bikin kesembuhan atas tubuh, berapa kali Tuhan memberkatimu dengan caranya yang ajaib. Berapa kali ketika Bapak Ibu pernah ngalami jalan buntu dan Tuhan tiba-tiba muncul dalam kedahsyatannya, buka jalan, engkau dikoneksi dengan orang. Ketika Bapak Ibu ngalami tekanan-tekanan yang hebat, lihat betapa baiknya Tuhan di masa lalu. Kalau di masa lalu Tuhan tolong, kalau di masa lalu Tuhan bikin breakthrough dan terobosan, Tuhan lepaskan engkau, Tuhan bebaskan engkau, Tuhan bikin tubuhmu sehat, di masa yang akan datang selama engkau jalan sama Tuhan, Tuhan akan lakukan double porsi. Lihat semua kebaikan Tuhan. Sekarang kita lihat lagi di Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Hari ini orang gelisah biasanya gak bisa tidur. Orang yang tertekan biasanya stres, minum Panadol, begadang terus. Bapak Ibu, ada beberapa orang karena sakit penyakit sampai stres berat. Bapak Ibu mesti berjalan dalam ketetapan Tuhan, berharap kepada Allah. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang jadi penolong kita adalah pribadi Tuhan.
Allah kita. Mazmur 43 yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, belajar menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan akan buat kuasanya turun dan nyata dalam hidupmu. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Kita Mazmur katakan begini, orang yang menabur dengan bercucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Tabur yang terbaik untuk Tuhan. Sikap, tindakanmu, perbuatanmu, kelakuanmu yang terbaik, the best yang bisa kamu berikan yang terbaik untuk Tuhan, kerjakan yang terbaik. Jangan ongkang-ongkang kaki. Jangan menyerah. Yang Tuhan percayakan hari ini, kerjakan yang terbaik. Beberapa tahun yang lalu kami mengalami masa-masa sulit yang berat. Sampai saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Setiap hari berdoa, minta breakthrough dan terobosan, tapi saya nggak tahu nanti akan terjadi apa di masa yang akan datang. Saya tidak pernah tahu. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Setelah saya mengalami masa itu, saya benar-benar berserah sama Tuhan. Saya gantungkan hidup saya sama Tuhan loh, di titik terendah itu. Dan ternyata tidak langsung sih, step by step, pelan-pelan, Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan. Kalau Bapak Ibu tahu, suka dengerin khotbah saya, pasti suka tahu dengerin kesaksian saya ini. Saya pernah tiba-tiba gak bisa jalan selama 11 hari karena penyumbatan di kepala saya. Bapak bisa bayangkan itu. Semua yang saya bangun serasa runtuh, dan ternyata pemulihannya perlu waktu, hari demi hari. Setelah 11 hari, saya mulai terapi jalan dan lain sebagainya. Akhirnya mulai pulih, sampai hari ini pulih. Saya jaga pola makan, saya jaga pola hidup saya. Dibutuhkan proses ketika Bapak Ibu ingin mengalami pemulihan. Tapi dimulai dengan sikap hatimu yang benar di hadapan Tuhan. Masa-masa yang sulit itu diizinkan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah biarkan kita menderita terlalu lama. Dia Bapak yang baik kok. Kalau kamu depresi hari ini, gak bisa tidur, malas makan, rugi makanan enak kok. Tidur itu harus minta sama Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang beberapa bulan yang lalu ada orang yang gak bisa tidur bertahun-tahun. Gak tahu apa yang harus diperbuat, gak tahu. Tiba-tiba dia DM saya lewat IG. Terus akhirnya saya doakan, dia hubungin saya lewat WA akhirnya. Saya doain waktu itu dan Tuhan bikin mujizat. Tidak ada hubungannya dengan saya sebenarnya, karena Tuhan mau tunjukkan mujizatnya saja. Akhirnya malam itu saya doakan dan dia bisa tidur pula sampai hari ini. Tidurnya nyenyak, tidak mikir yang aneh-aneh. Bapak Ibu, kalau terlalu mikir masalahmu padahal kamu gak tahu jalan keluarnya, kamu yang bodoh, kamu yang rugi sendiri. Kalau Bapak Ibu gak tahu jalan keluarnya, tidur, makan dengan nyenyak, makan dengan nyenyak, makan dengan kenyang, makan yang enak, baru tidur. Waktu saya nggak tahu jalan keluar itu berat sekali buat kami, saya dengan istri tentunya. Dari 2000, yang paling berat itu 2019, 2020 itu berat sekali perjalanan kami, perjalanan hidup kami. Nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Dan memang nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya istirahatkan tubuh saya makan dan tidur, rileks. Tapi di sisi lain saya juga kerjakan yang menjadi bagian saya. Saya komitmen, saya kerjakan yang terbaik. Saya bekerja keras, saya lakukan, dan ternyata Tuhan mulai buat jalan. Makanya Bapak Ibu, dibutuhkan hati yang mau berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kalau Bapak Ibu mikirin persoalanmu terus, padahal kamu gak tahu jalan keluarnya. Ada orang yang depresi karena sakit hati dihianatin orang. Bodoh kamu. Orang yang kamu pikirin terus nggak mikirin kamu, ngapain dipikirin? Mikirin masa depan bersama Tuhan. Lepaskan pengampunan. Jangan pernah mikirin perkataan buruk orang lain terhadap kita. Orang yang ngomong itu bisa lupa dengan apa yang dikatakan. Tapi karena kita pikirin terus, kita akhirnya stres, kesel, marah. Ada orang-orang yang depresi nggak bisa tidur. Serahkan masalahmu sama Tuhan. Dan mulai besok pagi kamu kerjakan menjadi bagianmu. Kamu lakukan dengan setia. Tuhan akan buka jalan. Selama kita jalan sama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Dialah yang baik, Dia Bapa yang baik. Tidak pernah meninggalkan kita. Dahulu kekal sampai selama-lamanya, Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang luar biasa.
Dia Allah yang setia. Dia Allah yang memberkati, memproteksi dan menjagain kita. Nah, saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat hidupmu merdeka dari depresi, merdeka dari kekhawatiran, kecemasan. Berkali-kali Tuhan ngomong, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ada tulisan jangan takut itu banyak sekali dalam Alkitab. Berkali-kali diulang. Karena memang perjalanan hidup kita tidak jelas. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, ya kita pasti takut. Kita jalan sama Tuhan. Minta diproteksi, dijagain, dilindungin Tuhan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Hidup kita akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kemenangan, mengalami breakthrough dan terobosan. Masih ada masa depan bersama Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita dahulu, kekal sampai selama-lamanya. Allah kita, Allah yang setia. Dia punya masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Selama Bapak Ibu kejar Tuhan, berdoa, Dia akan mendengarkan keluhan, ceritaan, curhatan Bapak Ibu. Datang sama Tuhan, bangun hubunganmu sama Tuhan, bereskan hidupmu, dan fokus ngelihat masa depan yang penuh pengharapan. Perkatakan yang baik, jangan perkatakan yang buruk, jangan ingat-ingat masa lalumu. Masa lalu tinggal sejarah, tidak berguna sama sekali. Tapi kita akan melangkah ke depannya. Hidup kita bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Saya berdoa hari ini benar-benar Tuhan bicara dalam hatimu. Engkau bisa rest in the presence of the Lord. Setiap hari rest in the presence of the Lord. Tinggal di dalam hadiratnya, dan engkau bekerja sama dengan Roh Kudus. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, menjamah hidup kami, dan berdoa setiap orang yang mendengar firman dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan. Aku berdoa Tuhan, campur tangan-Mu, kasih setiamu dan anugerah-Mu turun memenuhi hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha. Berkati setiap orang rajin mendengar firman-Mu yang mengalami tekanan, himpitan, persoalan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Kamu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau semua. Orang yang tertekan, gak bisa tidur berhari-hari, Tuhan jamah hidupnya, Tuhan pulihkan. Taruh tangan kananmu di dada untuk orang yang depresi, stres, gak tahu jalan keluar dalam hidupmu, yang terlilit hutang, yang benar-benar mengalami beban berat. Kamu berdoa dalam nama Yesus. Orang yang taruh tangan di kanannya di dadanya, kamu berdoa pengurapan Tuhan turun, kasih setiap anugerah Tuhan turunkan, kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan beracara dengan keajaiban dan kedahsyatan. Tuhan, engkau sendiri yang turun dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sesuatu yang ilahi untuk orang yang mendengar firman ini, dan engkau terus bekerja. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang memulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, and God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesudah terima pengalaman. Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Dan kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.